Hai Tecahal, semoga kabar kalian hari ini sehat-sehat di sana, baik-baik di sana, dan tetap semangat ya di sana ya, walaupun kita masih belajar di rumah ya. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, kita akan belajar melalui video pembelajaran lagi. Oke, kalian jangan lupa ya, siapkan buku, pena, dan buku tulisnya. Oke, kita mulai. Nah, hari ini kita masuk di tema yang baru, yaitu tema 2. Judulnya Persatuan dalam Perbedaan. Nah, berarti kita masuk di subtema yang pertama, Rukun dalam Perbedaan. Nah, di video ini kita mau belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Sampai hal lemah. Hala ya. Nah, kita mulai belajarnya dengan memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita mau belajar kata tanya untuk membuat peta pikiran dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, IPA, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau IPS, kita mau belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya, di PKN, kita mau belajar makna persatuan dalam perbedaan. Yang terakhir ada SDDP, kita mau belajar pola lantai dalam gerak tari. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini di video ini ya? Oke, kita mulai dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Buka bukunya di halaman 77. Nah, kita akan belajar kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada 5W1H. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu siapa? Mau menanyakan tentang seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada kapan. Kalau kapan berarti untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada yang keempat itu di mana. Kata tanyanya itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yang kelima mengapa. Digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya yang keenam itu kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Oke, paham ya? Oke, nah kita coba kerjakan di soal ayo berlatih di halaman 77. Nah, di sini ada judulnya tentang penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya akan baca, kalau kalian mau ikutin baca, silakan ya. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maedah di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dan naskah proklamasi dianggap sudah runtun dan bagus, naskah tersebut diketik kembali oleh Sayuti Milik ditemani oleh BM Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maedah. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maedah menggunakan huruf kanji sehingga Sayuti Milik meminjam mesin tik milik konsultan Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 WIB. Sudah selesai membaca teksnya. Nah, di sini ada pertanyaan, kita disuruh untuk membuat peta pikiran menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi pentingnya dalam teks. Ya.
Oke, kata tanyanya apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalau kalian punya kata tanyanya itu pertanyaannya itu berbeda dengan yang lalu lewat, tidak apa-apa ya. Oke, peristiwa apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Lalu di mana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Bagaimana penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Nah, itu yang Lause buat. Nah, kalian gimana kalian buat? Ya, tidak apa-apa berbeda dengan Lause ya. Yang penting menyesuaikan aja. Atau kalian mau tulis yang Lause buat juga, punya kalian juga tidak mau dihapus, ya tidak apa-apa ya. Bukan silah. Oke? Yang penting kalian paham ya. Oke, muatan IPA-nya sampai di situ. Sekarang kita mau belajar muatan IPS halaman 78 ya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, di sebelah kiri ada teks proklamasinya, ada gambar Soekarno juga ya. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Pengakuan dari dunia luar. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Oke, yang pertama kita bahas yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Maksudnya adalah lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Artinya Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Nah, yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Maksudnya adalah perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan sudah berlangsung sejak lama. Namun upaya tersebut masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan berpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dari sekutu. Saat itu Indonesia menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Pada saat yang sama, para pemuda golongan muda dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta golongan tua menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kita lanjut yang ketiga, mengakui dari dunia luar. Maksudnya adalah di sini, sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diakui oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Keempat, itu adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Artinya adalah Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Yang kelima, selanjutnya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Maksudnya adalah setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia, tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin itu artinya adalah perang tidak berlangsung antar blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak manapun, jadi tidak memihak Amerika Serikat ataupun Uni Soviet ya. Nah, di halaman 79 ada ayo berlatih. Kita akan mengerjakan soal kembali ya, muatan IPS. Yang pertama itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Menurutmu, apakah setelah itu bangsa Indonesia harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Mengapa demikian? Ya, kita harus ya. Supaya apa? Bangsa Indonesia harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak ada lagi bangsa asing yang dapat menjajah dan memaksa kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya persamaan harkat dan derajat bangsa Indonesia di dunia. Apa saja bentuk persamaan harkat derajat tersebut? Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari jajahan bangsa asing. Yang ketiga adalah mengapa para pemuda menginginkan kemerdekaan Indonesia bebas dari pengaruh bangsa asing. Ya, pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Selanjutnya, yang keempat itu, mengapa saat Perang Dingin bangsa Indonesia memilih untuk menjadi negara netral dan bergabung dalam gerakan non-blok? Setujukah kamu dengan keputusan Indonesia saat itu yang menunjukkan kebebasan Indonesia dalam bersikap terhadap dunia? Jelaskan pendapatmu. Ini boleh berbeda ya, kalian boleh berbeda mengerjakan soalnya. Cuman sama tidak, hampir sama tidak dengan yang lalu sejawab. Nah itu ya. Nah kita setuju ya, karena Indonesia tidak berpihak sama yang manapun untuk memelihara perdamaian dunia ya. Yang kelima, soal yang kelima, sebagai seorang pelajar, bagaimana kamu memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Ya, kita harus belajar dan menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan umum pastinya akan sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Generasi muda pun sangat perlu dibekali ilmu agama dengan harapan agar tidak terjadi krisis akhlak dan moral pada bangsa yang sedang berkembang. Jadi kalian harus rajin belajar, juga harus taat ibadah. Supaya apa? Supaya punya akhlak yang baik ya. Supaya kalian bisa jaga Indonesia nantinya. Kan sudah para pejuang kita sudah capek
untuk memperjuangkan rakyat Indonesia sekarang. Nantinya saat kalian dewasa, itu tugas kalian ya, supaya negara kita tetap merdeka. Mimpai ya. Oke, selanjutnya ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. Mencintai produk-produk Indonesia. Yang keempat, mencintai kesenian dan budaya bangsa. Oke. Nah, pelajaran PKN sampai di situ. IPS ya. Nah, kita lanjut ke IPA. Halaman 80. Kita mau belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Itu setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri berbeda. Misalnya batang berduri, daunnya lebar, akar yang muncul ke permukaan, atau perbedaan-perbedaan cirinya itu adalah salah satu untuk menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri ini adalah disebut dengan adaptasi. Nah, di buku kalian bisa garis bawahi, itu ada adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Nah, contoh adaptasi terhadap habitatnya itu yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Nah, kalau di lingkungan kering disebut herofit. Artinya adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Nah, itu disebut herofit. Garis bawahi ya bukunya ya. Nah, contoh herofit ini adalah kurma, lidah buaya, cocor bebek, sama kaktus. Paham? Oke. Nah, kita perhatikan gambar untuk mengetahui adaptasinya. Itu adalah tumbuhan kaktus. Nah, batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Nah, daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, permukaan batangnya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Paham? Oke, nah selanjutnya yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar air tinggi. Jadi berkadar garam tinggi. Jadi garamnya banyak ya. Terlalu asin, di air asin ya. Tumbuhan di air asin itu disebut halofit. Kalian boleh garis bawahi di bukunya, halofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya itu adalah tanaman bakau. Nah, adaptasi tanaman bakau itu seperti ini. Nah, daunnya kaku dan tebal untuk menyimpan air. Akar napasnya itu tumbuh ke atas permukaan untuk memperoleh oksigen. Lalu permukaan daunnya licin untuk mengurangi penguapan. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Akar tumbuhan yang menunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Nah, cara adaptasi tumbuhan bakau ya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungannya air. Nah, untuk di lingkungan air itu disebut hidrofit. Garis bawahi hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya itu adalah teratai, lalu eceng gondok. Nah, bagaimana adaptasinya? Nah, kalau di teratai, adaptasinya itu daun teratai itu lebar untuk mempercepat penguapan dan pengampungan di permukaan air. Baru daun itu dilapisi lilin untuk mencegah daun busuk karena selalu terkena air. Nah, berbeda dengan teratai, kalau eceng gondok punya pangkal-pangkai daun berongga untuk membantu pengampungan di permukaan air. Lalu akar lebatnya untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terbalik. Oke?
Oke. Nah, selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Di lingkungan lembab itu disebut hidrofit. Hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya itu adalah begonia dan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan begonia dan tumbuhan paku itu memiliki stomata air pada daun untuk mempercepat penguapan. Nah, contohnya gimana cara? Selanjutnya yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen, maksudnya sedikit nitrogen ya. Contohnya itu adalah kantong semar sama Venus. Nah, cara adaptasinya itu tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Jadi tumbuhan yang miskin nitrogen itu dia makan serangga ya. Contohnya kantong senar dan Venus. Lupa ya. Oke, gimana cara penyesuaiannya? Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, selain untuk hidup, bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakannya atau reproduksinya. Contohnya bagaimana? Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat itu serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Jadi lalat membawa serbuk ke tempat lain. Jadi kalau tanahnya itu memang sudah bagus, jadi Rafflesia itu, bunga Rafflesia itu bisa tumbuh. Ya. Yang kedua, tumbuhan mawar, melati dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Yang ketiga adalah bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyerbukan benih-benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke. Nah, di halaman 82 ada ayo berlatih. Kita akan kerjakan sama-sama ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Kaktus memiliki batang yang tebal dan berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Selain kaktus, tumbuhan yang termasuk xerofit yaitu pohon kurma, lidah buaya, dan cocok bebek. Enceng gondok merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Cara adaptasi di lingkungan oleh tumbuhan enceng gondok adalah enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu pengampungan di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Warna mencolok pada mahkota bunga mawar bertujuan untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Oke ya. Selanjutnya nomor 2. Sebuah tanaman memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Memiliki akar yang panjang, daunnya menyerupai duri, batangnya tebal dan berlapis lilin. Jelaskan jenis tumbuhan, habitat, serta tujuan habitat berdasarkan ciri-ciri tersebut. Oke, kita jawab ya. Jenis tumbuhannya adalah xerofit, yaitu hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Lalu habitatnya adalah lingkungan yang memiliki sedikit air seperti gurun, padang rumput kering, sama hutan caranggas ya. Nah, tujuan adaptasinya apa? Untuk memiliki akar yang panjang. Digunakan untuk mencari sumber energi, sumber air. Nah, daunnya menyerupai duri untuk mengurangi penguapan
dan batangnya tebal dan berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, nomor 3. Kantong semar merupakan tumbuhan yang tumbuh di tanah miskin nitrogen. Apa bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan tersebut? Jelaskan tujuan dari setiap bentuk adaptasi tersebut. Nah, melakukan penyesuaian diri dengan merangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke muatan PKN di halaman 83. Judulnya adalah makna persatuan dalam perbedaan. Nah, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Oke, sikap-sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan adalah peduli. Itu maksudnya adalah menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Oke. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama, yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Artinya masyarakat, sekolah, negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Artinya adalah sikap saling menghormati atau menghargai antar individu meskipun berbeda pendapat. Kalian bisa garis bawahi ya di buku-buku pena ya. Oke, selanjutnya manfaat hidup rukun antara lain menciptakan kedamaian, hidup menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram, menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesulitan, mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, di sini ayo berlatih di halaman 85 ada teks, kalau saya akan baca ya. Judulnya itu adalah Tetangga Baru. Keluarga Fitri memiliki tetangga baru. Mereka berasal dari Bali. Keluarga itu memiliki anak yang seumuran dengan Fitri. Nama anak itu Komang. Keluarga Komang berasal dari suku Bali dan beragama Hindu. Mereka sangat ramah dan baik hati. Mereka memperkenalkan diri kepada para tetangga termasuk kepada keluarga Fitri. Fitri dan Komang kini berteman baik. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Keluarga mereka juga saling membantu tanpa membeda-bedakan. Meskipun mereka memiliki suku dan agama berbeda, mereka selalu hidup rukun. Hidup rukun diperlukan untuk menjaga persatuan dalam perbedaan yang ada. Dah ya, kita akan kerjakan soalnya. Soalnya yang A. Apakah tokoh-tokoh dalam cerita di atas telah menunjukkan sikap persatuan dalam perbedaan? Jelaskan. Ya. Karena tokoh-tokoh dalam cerita hidup dengan rukun. Oke, yang B. Apakah contoh perbedaan yang ada di cerita tersebut? Apa? Ya, suku dan agama perbedaannya. Oke, nomor 2 apa saja sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan? Ya, peduli, mendahului kepentingan bersama, toleransi, ya. Yang ketiga, manfaat hidup rukunnya ada berapa tadi? Ya, ada 5. Menciptakan kedamaian, saling menghindari perselisihan, saling membantu, baru hidup dengan aman, mempererat persatuan dan kesatuan, ya. Nomor 4. Tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa-apa saja? Bermain bersama, belajar bersama, gotong royong, musyawarah juga bisa ya. Nomor 5. Contoh kegiatan di sekolah yang telah dilakukan untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan. Apa-apa saja contohnya?
Ya, kita pernah melaksanakan piket bersama, kerja kelompok, gotong royong bersihkan sekolah, sama membantu teman saat kesulitan ya. Oke, good. Nah, pelajaran PKN sampai di situ. Nah, sekarang kita belajar SBDT. SBDT di halaman 85, pola lantai dalam gerak tari. Nah, gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Berbagai macam gerak tari, yaitu gerak tari klasik. Maksudnya adalah gerak tari meniru kegiatan manusia dan hewan tertentu. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerak tertentu. Nah, contohnya tari topeng, tari golek, dan tari bedaya. Oke, yang kedua itu tari kerakyatan. Nah, gerak tari kerakyatan itu meniru kegiatan dan emosi manusia dan memperagai hewan. Contohnya itu tari reok Ponorogo sama tari ketuk silu. Yang ketiga itu ada gerak tari kreasi baru. Nah, ini pencampuran dari keduanya. Nah, tari gerak kreasi sama tari kerakyatan. Nah, dimodifikasi dijadilah yang sesuai dengan zaman yang sekarang, ya. Oke. Nah, contohnya itu tari saman dan tari keca, juga tari serini. Oke, paham? Oke, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat dilakukan gerak tari. Pola lantai yang dibentuk secara tunggal, berpasangan, dan kelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lengkung dan garis lurus dan garis lengkung. Nah, kalau garis lengkung itu adalah pola lengkung ke depan, lengkung ke belakang, pola angka 8 sama pola lingkaran. Nah, penjelasannya itu ada di sebelah kanan bawah. Pola garis lengkung itu berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Nah, kalau pola garis lurus itu ada pola horizontal. Pola horizontal, pola diagonal, vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segi 6 ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya.